Bang, apa tanggapan abang dengan situasi Langkat saat ini? Mengenai narkobanya nih, Sepakat. Barak-barak itu bisa berdiri. masyarakat terakhir yang mengkoordinir menghancurkan. Iya. Ya, Teman-teman di sini, apa sudah punya sebuah formula bagaimana cara mendidik, katakanlah, aparatur-aparatur di lingkungan Langkat ini agar bisa bagaimana tidak tergoda dengan uang. kekalahan kita sampai hari ini banyak program yang tidak masuk di Kabupaten Langkat. Membuat proposal pun dinas-dinas kita belum mampu. Gimana teman-teman lagi? Saya tanya sekali lagi teman-teman, apakah Bang Doni akan menjawab dengan bijak? Bang, kalau dipinang oleh sebuah koalisi partai, baik itu wakil atau menjadi angkat satu, apakah abang bersedia? Kalau secara pribadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu bersama Pak Pitepo. Tapi teman-teman harus tahu bahwa hari ini kita berada di ruang yang cukup megah dengan kursi yang oke. Kamu tahu kita berada di mana? Sekarang Pak Pitepo ada di kawasan atau tepatnya gedung kantor DPRD Kabupaten Langkat. Bicara Langkat, selalu banyak cerita di dalamnya. Di waktu lalu, kita sudah ngebahas apa itu jalan, apa itu persoalan-persoalan di Langkat, tentang pemimpinan, dan sebagainya. Dan hari ini, Pak Pitepo diberi kesempatan untuk duduk bareng Wakil Ketua DPRD Kabupaten Langkat. Siapa dia? Kita saksikan bersama. Telah hadir bersama saya mau manggil Bapak tadi, cuman katanya gak usah, nanti terlihat tua. Jadi saya panggil Bang Doni Seta. Beliau Wakil DPRD Kabupaten Langkat dari fraksi Gerindra. Selamat siang Bangku. siang. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke. Jadi memang situasi saat ini setelah penghargaan yang diberi Kejaksaan Negeri Kota Binjai terhadap Kota Binjai, yang mana notabene di awal tahun 2022 Kota Binjai itu peringkat 1 penyalahgunaan narkoba di khususnya Sumatera Utara. Nah, pertanyaannya menarik Bang Don. Apakah wabah itu, apakah penyakit masyarakat ini tidak terkontaminasi sampai Langkat? Kalau saya ditanya, saya sepertinya skeptis. Kenapa demikian? Binjai dan Langkat itu hanya jarak sejengkal. Artinya kalau di Binjai sudah merebak, maka secara otomatis implikasinya langsung tidak langsung masuk ke Langkat. Nah, hari ini Bang Don, kita akan ngebahas sebuah tema. Saya nggak tahu apakah menurut Abang itu menggelitik, tapi tema yang saya buat adalah narkoba. Badainya tak pernah berlalu. Bang, apa tanggapan Abang dengan situasi Langkat saat ini? Mengenai narkobanya nih, Sepakat. kalau saya ditanya hari ini, Langkat merupakan pintu masuknya narkoba, salah satunya pintu masuknya narkoba di Sumatera Utara. Kenapa? Kita punya perairan di Teluk Aru, Pangkalan Susu. Itu bisa jadi pintu masuk narkoba. Dan kalau kita lihat hari ini dari Facebook udah beredar narkoba itu pakai barak-barak lagi. Nah, pakai bong-bong lagi dilihat. Betul. Nah, ini tidak terlepas juga narkoba ini juga naik juga di media itu masalah judinya. Ini satu paket nih biasanya, narkoba dan judi ini satu paket. Jadi kalau saya sebagai wakil rakyat, hari ini kita sangat menyayangkan hal itu terjadi di Kabupaten Langkat. Nah, apalagi
pembakaran barak kemarin itu udah pernah Kodim berbuat. Ini kan suatu terobosan bahwa barang itu ada di Kabupaten Langkat. Jadi ke depan kita juga kepingin dari Komisi A, kebetulan saya koordinator Komisi A bagian hukum. Ke Ya. depan kita akan membuat rapat RDP bersama kepolisian, Dandim, Forkompinda, bagaimana penyakit ini bisa diberantas di Kabupaten Langkat. Oke, Bangku. Nah, tadi ada bahasa Bang Doni mengatakan Langkat pintu gerbangnya, pintu masuknya. Nah, menurut saya itu sejalan dengan apa yang terjadi di beberapa bulan terakhir. Mungkin Abang dengar tentang beberapa barak Kabupaten Langkat ini di beberapa kecamatan yang sempat dibakar oleh massa. Pertanyaan saya sederhana. Kita masih punya polisi? Punya? Masih punya kejaksaan? Ya. Masih punya BNN? Ya. Kenapa masih ada? Kenapa mereka barak-barak itu bisa berdiri? Masyarakat terakhir yang mengkoordinir menghancurkan. Iya. Ini juga jadi PR di kami, dalam rapat nanti akan saya bukakan ini. Karena kita tidak mau kesannya di masyarakat ada yang tidak baik di instansi kita. Baik Ya. DPR, Ya. eksekutif, kepolisian, juga Dandim juga, masing-masing kan punya intel nih. Ya. Nah, kita sayangkan kalau hari ini kebobolan. Dan kita nggak mau ada bahasa miring di masyarakat, ada sesuatu kepada instansi kita. Maka ini ke depan ini mungkin 2 minggu lagi kita akan mengadakan RDP tentang ini. Oke. Di RDP siapa-siapa aja yang rencananya Bang panggil? Kapolres, Dandim, Forkompinda, Oke. eksekutif lah, perwakilan dari bupati. Jadi gini dia Bang. Tadi Abang menyebutkan baik pihak kepolisian atau APH, Ya, semua masih ada di Langkat ini. ya, Dan ternyata barak-barak itu terus berdiri. Walau masyarakat yang turun tangan pada akhirnya. Nah, timbul persoalan baru di masyarakat kita. Apakah keberadaan APH di Kabupaten Langkat ini sudah produktif atau sebaliknya? ya. Dalam pandangan Abang? Kalau dengan kejadian dan kondisi lokasi, hari ini yang namanya suatu maling, pasti akan berbuat cemana tidak ketahuan. Ya. Barak-barak ini juga beradanya di dalam ladang-ladang. Kayak di sawit, di dalam sawit. Nah, ini mungkin tidak terendus oleh pihak kepolisian. Ya. Kita tidak mau hari ini sujon terhadap kepolisian ataupun kepada TNI. Ya. Mungkin belum proaktif untuk melihat kondisi itu. Makanya kita akan tugaskan dari kepala desa, dari eksekutif nanti melalui asisten 1 ya, membawai desa, juga PMDK. Kita minta sosialisasikan kepada kepala desa, harus berani mengadukan kalau ada di lingkungan dia kondisi seperti itu. DPR akan menampung itu, apalagi kalau ada foto dan sebagainya. Karena kita nggak suka gini, ada juga pernah mengadukan ke saya. Ketua, ada judi di sana, judi apa? Judi apa nih? GP. Coba fotokan lokasinya di mana. Jangan nanti pas tak ada bukti kita telepon kepolisian, pernah terjadi di lapangan, tak ada. Ya. Jangan dipikir kepolisian, saya ini ngasih informasi palsu. Tolong buktinya dulu disiapkan, foto di mana lokasinya, baru kita tindak lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan ada indikasi ini kan KP. Belum tentu ada juga apa sekarang yang musimnya? Judi pancing. Judi pancing, pancing ikan. Pancing ikan. Jangan dipikir nanti ada saingan juga ini. Kadang mau juga nih yang sini ngelapor. Padahal saingan bisnis haram. Betul. Nah, makanya saya mau juga ini yang bukti ini yang akurat. Silakan lapor ke kita. Kita akan lindungi kok siapa pelapor ya. Nah, setelah laporan ada kan kita tinggal panggil kepolisian nih Pak, kondisinya jelas dan bukti yang jelas, ini ada oknumnya. Kalau dipoto kan pasti ada oknum-oknumnya. Kalau misalnya tidak ditindaklanjuti, saya nanti akan ke Polda atau ke atasnya nyuati. Nah, jadi kita jangan sujon dulu, biarkan kalau memang ada nanti kepolisian, Dandim, juga kades-kades untuk memberikan laporan ke DPD Langkat. Saya siap menampung itu. Oke. Jadi teman-teman, sebenarnya secara pribadi saya sepakat, saya percaya dengan kinerja aparat penegak hukum khususnya di Kabupaten Langkat.
Dan seperti yang disampaikan tadi oleh Bang Doni Seta, memang kondisi barak-barak yang ada di Kabupaten Langkat itu memang sangat-sangat terpencil dan pelosok. Jadi butuh sebuah proses untuk sampai pada titik dan menemukan sebuah alat bukti. Tapi ingat, itu bukan alasan. Karena pada prinsipnya APH digaji oleh negara melalui uang rakyat untuk bekerja. Itu catatan paling penting. Bang, narkoba berteman dekat dengan judi, Ya. dengan miras, dan beberapa video yang pernah saya tangkap di media sosial. Di situ ada sabu, di situ ada jackpot, di situ ada minuman keras. Nah, Ya. apa sudah separah itu kondisi kita, khususnya di wilayah Sumatera Utara ini, sampai video-video seperti itu menyebar di media massa, Ya. dan maaf nih Bang, kayaknya, sepertinya, itu bukan lagi sebuah barang yang langka, tontonan-tontonan seperti itu. Ya. Bagaimana pendapat Abang? Kalau kita lihat hari ini, perlunya media sosial ini kan, yang mengupload ini ke media sosial ini terkadang lokasi tidak ada. Ada video, tapi lokasi tidak ada. Ini yang sering terjadi. Tapi kalau dia lebih cerdas, dia tidak usah menaikkan ke media, media kayak Facebook dan sebagainya. Ini kan lebih safety dia. Kenapa? Ketika naikkan dia di media, ini kan pasti orang juga nonton nih. Entah pelaku pun nonton. Ya. Mungkin dia siap-siap membersihkan barangnya dulu. Ini juga yang tak terlacak. Apalagi Langkat ini luas geografisnya. Dan sekarang ini penyakitnya, ngerinya kita bukan di kota-kota setabat nih. Di desa, di ujung-ujung. Yang dijadikan sarang untuk melakukan bisnis haram ini. Nah, apa yang perlu dilakukan hari ini? Kerjasama semua pihak. Baik kepala desa, yang notabene-nya ada di desa dia, berani melaporkan. Dan ada garansi dia melaporkan tidak disebutkan namanya. Biasanya orang takut melapor nih, takut dikibuskan. Ya. DPRD Langkat Komisi A khususnya siap menampung laporan-laporan itu. Kita tidak akan mempublikasikannya dan tidak akan melaporkan siapa yang melaporkan. Karena menyangkut dengan narkoba dan judi, ini kan kelasnya mafia nih udah. Ya, orang melaporkan juga terkadang takut. Nah, makanya kita perlu nanti jembatan antara masyarakat dan instansi hukum, DPRD Kabupaten Langkat siap, khususnya Komisi A. Oke. Jadi memang salah satu jadi persoalan kita dalam memberantas narkoba adalah tentang keselamatan diri sendiri. Itu nggak bisa ditampik. Dan arahnya peredaran narkoba itu tidak lepas dari organisasi-organisasi. Kalau di Amerika ada kartel namanya. Kita di sini nggak tahu apa namanya. Nah, jadi mungkin Bang Don sering dengar tagar perang terhadap narkoba. Ya. Saya nggak tahu itu perang beneran atau enggak, saya nggak tahu itu Bang. Nah, bagi saya hal yang terpenting saat ini adalah bagaimana cara melakukan sebuah pencegahan, khususnya kepada regenerasi. Pertanyaan saya sama Bang, sebagai perwakilan rakyat yang ada di Kabupaten Langkat, tindakan-tindakan apa yang sudah dilakukan teman-teman di sini untuk melakukan kebijakan-kebijakan agar terrealisasinya sosialisasi atau pemberdayaan dalam rangka pencegahan terhadap narkoba ini? Ya. Jadi gini, kita selalu menyampaikan ke kepala desa, hari ini yang membuat hancur suatu daerah adalah tingkat pendidikannya. Pengaruhnya di mana? Ketika masuk narkoba di dalam tingkat pendidikan. Sehingga SDM-nya itu melemah. Ketika suatu daerah SDM-nya melemah, maka tingkat pembangunannya juga akan lambat. Contoh, DKI sama Medan itu beda tingkat pengetahuannya. Ya, Medan betul. Sama Binjai sama Langkat ini tingkat pengetahuannya lah. Pasti lebih mana daerah yang tertinggal pasti tingkat pengetahuannya lebih kecil daripada yang maju. Makanya kita selalu sampaikan ke kepala desa, asal setiap rapat RDP kita sampaikan, tolong Pak Kades, Langkat ini kurang SDM. Dengan potensi hari ini hasil bumi yang bagus, luasan yang bagus, jangan sempat generasi muda ini semakin hancur. Karena yang menggantikan kita pasti generasi muda.
tolong apabila ada kegiatan narkoba, itu segera laporkan ke kami. Kalau Pak Kades takut, terang-terangan melapor langsung, ke kami aja laporkan. Oke. Saya siap menampung itu. Nah, penyampaian Abang barusan, ada realisasi dari teman-teman kepala desa? Ada, sebagian orang ini membuat pelatihan di desa untuk para pemuda, meningkatkan kegiatan olahraga, salah satunya dengan melakukan turnamen di desanya untuk menghindari, juga menyampaikan bahayanya narkoba. Oke. Itu udah disampaikan. Nah, jadi terlepas dari itu semua, kita sama-sama paham, memang nggak mudah untuk memberantas barang yang satu ini. Apalagi yang notabene, maaf, terlepas kita bicara sebuah alat bukti, ada uang yang besar di situ, Bang. Ya. Dari keuntungan, dari penghasilan. Nah, bicara uang, nah ini tuh yang menarik. Nah, menariknya gimana nih? Selama ayam masih makan jagung, Bang, saya kira persoalan-persoalan ini hanya sebatas lip service. Artinya, bagi saya, siapapun orangnya, siapapun pemimpinnya, siapapun aparat penegak hukumnya, selama masih mau menerima uang, maka akan sulit. Nah, kira-kira teman-teman di sini, apa sudah punya sebuah formula bagaimana cara mendidik, katakanlah, aparatur-aparatur di lingkungan Langkat ini agar bisa bagaimana tidak tergoda dengan uang? Kalau saya rasa, kalau kami mendidik itu tidak cocok. Karena masing-masing instansi hukum ini kan telah dikader oleh negara, udah disumpah oleh negara. Dan kalau kami mendidik ini menghina orang itu kami. Nah, masing-masing kan sebenarnya sudah punya SOP, juga udah punya pengkaderan. Kurasa dari pendidikan itu kan udah jelas pengkaderan. Kalau tadi abang bilang ayam masih makan jagung, saya juga bingung nih. Bahasa ini kan payah kita. Kalau ini tuduhan kita ke aparat hukum, berarti dari bahasa ayam masih mau menerima jagung ini, ada oknum-oknum yang masih mau menerima uang dari situ. Ini kan harus pembuktian lagi. Karena jangan, walaupun nih indikasi atau sebagainya, dengan kondisi yang ada, kita nggak berani menyampaikan hal seperti itu. Kenapa? Menghina suatu lembaga, ini jadi masalah nanti di kita. Kalau saya beranggapan, hari ini bukan mau saya sujon ayam masih terima jagung, bukan. Mungkin belum bersatunya semua instansi yang ada hari ini, baik Kodim, baik Polres, baik eksekutif, untuk melakukan betul-betul fokus dalam penanganan ini. Mungkin ini masih pecah-pecah, sini riak. Kenapa? Selain masalah bahaya narkoba dengan judi, masih banyak problem Langkat ini lainnya. Baik dari pembangunannya, segi pendidikannya, mungkin belum ada yang fokus untuk merangkul ini. Makanya nanti kita coba dengan RDP nanti dibikin formula yang jelas. Bagaimana ada solusi atau bagaimana dalam pencegahan, baik dari segi pintu masuknya narkoba di Kabupaten Langkat nih, sampai di desa-desa bisa tersosialisasikan. Karena saya tidak berani, kayak abang bilang tadi, masih ayam menerima jagung nih, bingung kita. Nanti orang menalarnya, ada yang kita tuduhkan bahwa kenapa diam, ini udah terima setoran. Kita nggak berani menyatakan seperti itu. Malah sebenarnya Bang Don yang mengatakan setoran, saya tidak ada, teman-teman. Karena bilang, ayam menerima jagung, ayam makan jagung itu kan bahasa lama. Sama ketika orang bilang, udah selagi masih mau, misalnya ada negosiasi, kalau mau ayam menerima jagung selesai itu. Ini kan bahasa sebetulnya negosiasi setoran ya. Nah, kalau mungkin abang perhalus, kalau saya nggak mau perhalus ya. Ini kan bahasa abang bahasa halus. Makanya saya vulgarkan. Kenapa? Nanti bisa aja masyarakat yang menengok acara ini menafsirkannya lain. Apa yang nerima makan jagung nih ya? Kan nggak semua tahu bang bahasa seperti itu. Makanya saya jelaskan yang dimaksud abang ini tadi, ya masih ada oknum yang berani nerima setoran. Itulah makna ayam masih mau menerima jagung. Ini bahasa, apalagi yang kita bahas hari ini adalah narkoba. Berarti kan kenapa berpikir abang ini, kenapa ini tidak tertangani? Salah satu konsepnya mungkin
masih banyak oknum yang masih menerima setoran. Kalau kita bilang tidak, ada kok kejadian. Bukan di Langkat, Tanjung Balai baru diproses. Berarti kan tinggal bagaimana keberanian kita menyampaikan ini. Nah, kayak saya bilang, ketakutan orang nanti muncul bahwa ikut memberantas narkoba, ujungnya ada di mob, ada telepon gelap. Makanya DPRD Langkat hari ini membuka diri. Khususnya saya, silakan kepada masyarakat Langkat kalau ada menemukan laporan ke saya. Tapi tolong buktinya juga jelas. Jangan kan ada dendam, ada sesuatu itu dijadikan alat untuk buat laporan ke kita. Tapi jelas untuk kemajuan Kabupaten Langkat. Silakan, kayak saya bilang tadi, ada fotonya, desa mana, daerah mana, siapa pemainnya. Saya jamin saya garansi ini tidak akan bocor kemanapun bahwa saudara yang menyampaikannya. Oke. Itu komitmen kita bersama. Oke. Teman-teman dengar bahasa Bang Doni tadi. Nah, ada yang menarik buat Abang. Ya. 2 hari 3 hari yang lalu baca koran ketika Bapak Kapolda turun ke lapangan memberantas katakanlah pegasnya Kota Medan. Saya baca. Oke. Ada satu hal yang menarik di situ, Bang. Ya. Itu tempat sudah lama. Bahkan maaf, mungkin sudah 2-3 Kapolda sebelumnya. Dan hari ini Kapolda kita turun langsung. Jadi, kalau buat saya tentang pemberantasan baik judi dan narkoba itu tinggal niat. Pertanyaannya, sebesar apakah niat teman-teman kita APH baik katakanlah pemangku jabatan di Kabupaten Langkat ini dalam memberantas narkoba? Kita bicara niat berarti masalah kita melihat kondisinya pejabat hukum sendiri. Kalau kita cerita niat dan tak niat, saya tidak berani intervensi. Yang jelas hari ini fungsi DPR apa? Salah satunya pengawasan, menyampaikan pendapat. Makanya hari ini saya bilang banyak orang yang takut menyampaikannya kepada instansi hukum. Takut misalnya bocor data dan sebagainya. Kami membuka diri. Dan kalau tadi masalah Kapolda turun, kita hapus kok untuk itu. Jadi ketika terjadi berita itu, saya hapus. Berarti Kapolda punya komitmen pas untuk memberantas judi. Perjudian lah kita bilang. Perjudian. Nah, maksud saya tuh di situ, Bang Don. Mengujinya gini, Bang. Niatnya itu dia. Betul. Di niatnya itu. Betul. Ini udah masuk di pikiran saya. Mengujinya satu. Ketika nanti ada melapor, saya sampaikan, turun nggak? Nah, ini baru kita bisa mengujinya. Ini kan belum ada laporan dari saya. Bagaimana kita menguji seseorang kalau belum ada laporan? Tapi kalau nanti ada laporan ke meja saya nanti akan undang kepolisian, saya akan bicara ini berjalan atau tidak. Di situ saya baru tahu dia punya niatan atau tidak. Nah, itu dia. Tadi kan Abang ada cerita, beberapa teman-teman kepala desa sudah ngasih laporan. Apakah laporan teman-teman kepala desa tadi sudah Abang kirim ke pihak APH untuk menindaklanjuti? Belum ada saya bilang kepala desa melapor. Cuman kita mengimbau kepada kepala desa untuk ke depan berani melaporkan. Misalnya ada di daerahnya terjadi tindakan judi dan narkoba. Kenapa saya tekankan itu? Narkoba ini paling jahat, apalagi jenis sabu. Setelah saya tanya kepada yang pakar-pakar dari masalah zat sabu nih, ini nggak ada batas OD-nya. Mau 1 truk pun masuk habis nih ketua katanya. Nah, kalau misal minum habis muntah orang selesai. Ya. Nah, orang duga misalnya mau habis muntah selesai. Kalau ini enggak. Makanya ini kan bahaya. Belum lagi ada tindak kejahatan yang anak mukul orang tua. Nah, tabung gas aja pun bisa hilang. Iya. Nah, makanya saya berpikir hari ini dengan fungsi DPR dan komisi hari ini kita menyampaikan kepada instansi yang ada, termasuk hari ini kan yang lebih leadernya di dalam penanganan daerah itu yang namanya di pelosok itu adalah kepala desa. Makanya kita udah mengimbau, silakan buat laporan. Makanya kayak Abang bilang tadi, niatannya semana? Belum teruji saya belum. Nih. Nah, karena belum ada laporan, makanya dengan ada acara ini, saya mintakan kepada para kepala desa ataupun ada masyarakat, silakan buat laporan. Ruangan saya khususnya. Untuk bisa saya sampaikan kepada instansi hukum bahwa di sini ada penyakit masyarakat ini. Baru di situ saya bisa tahu niatan dari instansi hukum bagaimana. Jadi gini deh, Bang.
eh, sebuah penyakit masyarakat itu diawali dengan salah satunya rendahnya kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Ya. Artinya, seandainya kita berandai-andai nih, Bang, Ya. tidak hanya dekade ini atau sebelumnya, para pemangku jabatan di Langkat mampu mensejahterakan rakyatnya, Ya. mampu memberikan lapangan kerja kepada rakyatnya, Ya. saya kira kesibukan itu bisa menjadi sebuah pencegah agar masyarakat kita di bawah, di luar, itu terhindar dari narkoba. Nah, yang saya tanya sama Abang, menurut Abang, sudah setinggi apa atau serendah apa kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Langkat? Tadi kita bicara tolak ukurnya, Abang bilang kan masalah kesejahteraan. Ya. Kalau saya bilang juga tidak. Oh, belum tentu juga. Kenapa? Oke. Banyak yang saya lihat kena candu ini bukan hanya masyarakat kelas bawah. Betul. Masyarakat kelas atas pun kena. Ya. Apalagi masalah judi. Ya. Nah, belum tentu kelas bawah ada modalnya untuk main. Yang punya modal ini kan pasti berduit. Ya. Yang beli narkoba awal ini kan berduit. Kecuali mungkin ada cara dari oknum cemana menjerat masyarakat ini dikasih candu, cemana ketergantungan, ujungnya nggak ada duit jadi kakinya. Ya. Ini lain jaringannya itu beda udah sistemnya. Tapi kalau tadi kesejahteraan saya rasa bukan menjadi tolak ukur. Kalau saya rasa yang menjadi tolak ukur itu adalah tingkat pemahaman pencegahan baik melalui agama, juga kalau misalnya anak itu peran serta orang tua, serta menjaga lingkungan. Kalau ditanya hari ini tingkat kesejahteraan masyarakat Langkat, saya rasa kalau saya nilai hari ini belum ditarap kalau semua ya, Iya, keseluruhan. random. Sampai daerah, karena kita sampai pelosok-pelosok nih. Belum semuanya bisa dikatakan sejarah. Kenapa? Yang pertama dari segi infrastruktur kita dengan APBD yang tidak mencukupi untuk seluruh Kabupaten Langkat ini juga tidak terpenuhi. Kenapa? Salah satu peningkatan kesejahteraan tolak ukurnya ada infrastruktur. Ya. Sepakat. Masalah pendidikan lagi. Belum semua mendapatkan pendidikan yang layak. Karena banyak bangunan sekolah-sekolah ada juga yang tidak layak. Ya. Jadi tingkat kesejahteraan dan pendidikan hari ini belum di Kabupaten Langkat. Kalau saya menilai belum semua berjalan dengan sejahtera. Nah, ini menarik ini. Sedikit kita keluar Ya. dari narkoba. Jadi kalau Abang dikasih kesempatan memimpin Langkat, saya pengen dengar dua langkah utama yang akan Abang lakukan ketika Abang terpilih menjadi pemimpin di Langkat ini. Kalau selama saya menjabat DPR ini, permasalahan kita cukup di SDM. Di SDM. Kalau SDM kita udah mumpuni dengan teknologi hari ini, contoh, harus paham e-proposal. Sekarang misalnya ada program di kementerian, itu harus semua digital. Kekalahan kita sampai hari ini banyak program yang tidak masuk di Kabupaten Langkat. Membuat e-proposal pun dinas-dinas kita belum mampu. Jadi peningkatan apa pertama untuk memajukan ini dengan kondisi geografis Langkat yang ini luas. banyak luas dan banyak sumbernya, peningkatan SDM. Yang pertama pemilihan jabatan untuk leader-leader kepala dinas ini harus memang orang mumpuni. Harus diseleksi betul-betul. Kenapa? Kalau kita tak bisa menyerap dari pusat, kemana pembangunan yang terbangun? Dengan APBD kita yang sedikit. Dengan jumlah kita yang luas. Saya selalu datang, ini pernah kejadian ya, ini pernah kejadian. Saya datang ke Kementerian Perikanan Kelautan, saya marah-marah nih posisinya. Kenapa? Bantuan yang diberikan Kementerian Kelautan kepada masyarakat nelayan Kabupaten Langkat tidak pada tempatnya. Tidak sesuai dengan geografis yang ada di Kabupaten Langkat. Saya datang ke kementerian, tahu jawaban kementerian apa? Ini bantuan ini belas kasihan kami, Pak. Ini proposalnya salah. Berarti di situ apa yang saya ambil sikap? Bahwa SDM kita belum mumpuni untuk berarti itu. Yang pertama SDM. SDM. Yang kedua yang harus kita ciptakan untuk Kabupaten Langkat ini saling mendukung satu sama lainnya, cemana bisa mengkerucut program apa yang jelas untuk memajukan Kabupaten Langkat ini. Kita punya Teluk Aru, kita punya pariwisata. Kita harus mindset ini dari awal sampai kita ke depan nih, apa nih yang bisa membuat
Langkat ini maju, misalnya kita masukkan pariwisatanya, Ya. peningkatan APBD-nya, berarti harus kita benahi pariwisata. Jangan hari ini bangunan yang menyebar, manfaat ke depannya juga tidak ada. Ya. Nah, ini salah satu strategi untuk memajukan suatu daerah. Supaya daerah itu maju, angkat dulu apa yang bisa menghasilkan kepada daerah tersebut. Jangan APBD ini keluar, tak ada feedback-nya. Oke. Nah, itu yang harus di kita ini, kan. Teman-teman, entah kamu tertarik dengan sosok Bang Doni, tapi yang jelas tadi saya ngasih perumpamaan jika Bang Doni terpilih atau dipilih masyarakat untuk memimpin Langkat, beliau menyampaikan dua hal yang utama. Bagaimana memperbaiki SDM dan memperbaiki PAD-nya, pendapatan kita. Yang memang harus diakui, dengan geografis Kabupaten Langkat yang cukup luas, APBD kita kurang dari 2 triliun. Dan sebenarnya kita nggak punya alasan untuk mengatakan cuman segini. Tidak. Bagaimana seorang pemimpin harus punya formula untuk menghasilkan yang lebih banyak dan lebih baik. Dan itu kembali ke teman-teman. Saya melihatnya situasi ini tidak bisa berlama-lama. Langkat yang sudah berusia 200-an tahun. Dan saya juga kelahiran Langkat. Ya, inilah kabupaten kita. Kalau tidak kita, siapa lagi? Bang Don, Ya. kita kembali ke soal narkoba. Abang tadi mengatakan di awal Langkat bagian salah satu sebagai pintu gerbang masuknya narkoba. Ya. Kalau memanglah itu memang pintu gerbang, kenapa pintu gerbang itu tidak diperketat, diperkuat? Silakan Bang. Kalau saya bilang tidak diperkuat, ya juga tidak. Udah pernah ada bukti yang ketangkap memasukkan barang dari pangkalan susu ke Kabupaten Langkat. Berarti kan memang hari ini, kenapa saya tahu ini pintu gerbang? Ini hasil kunjungan kita ke BNN. BNN Langkat? BNN Pusat. Pusat, oke. Pusat langsung bilang, salah satu pintu masuk Sumatera Utara, Kabupaten Langkat dari perairannya Teluk Aru, juga Tanjung Bali. Berarti Langkat, kalau kita bilang BNN nggak serius, kita juga nggak berani bilang. Betul. Karena udah ada bukti orang ini bisa menangkap. Iya. Nah, jadi tinggal memang penjagaan-penjagaan hari ini, masyarakat di sekitar situ dikasih wawasan sebenarnya untuk berani mencegah sejak dini. Iya. Misalnya ada peredaran langsung lapor. Dan kawan-kawan misalnya kayak media mulailah melihat juga kondisi hari ini. Misalnya ada penangkapan, diikuti prosesnya supaya tidak ada sujon. Karena setelah penangkapan, pencegahan itu termasuk pencegahan, ujung-ujungnya apa? Bawa hukuman. Ini kan harus diikuti juga nih. Supaya tidak ada sujon bahwa memang Kabupaten Langkat nih, khususnya instansi hukum, memang berniat juga melakukan pencegahan terhadap narkoba ini. Dan Abang punya keyakinan berapa persen kalau di Langkat bisa kita tekan perihal narkoba? Kalau saya bilang, saya punya keyakinan 90%, saya punya keyakinan. 90%. Intinya tinggal edukasi kepada masyarakat yang lebih paham di mana tempat itu berada. Karena kayak saya bilang tadi, yang namanya maling, kita buat gembok cemanapun, dia akan berusaha membuat cemana kuncinya bisa terbuka. Betul. Dengan geografis kita ini, kayak contoh barak-barak itu di kampung-kampung dalam yang tak bisa terdeteksi orang. Siapa yang perlu? Ya padanya masyarakat di sekitar situ yang harus membuat laporan yang jelas. Oke. Makanya saya bilang tadi, kalau di kita pemerintahan, untuk di daerah-daerah, siapa hari ini panglima perang kita untuk itu? Adalah kepala desa. Untuk memberikan laporan. Makanya edukasi kita hari ini kepada kepala desa untuk proaktif melakukan koordinator wilayahnya untuk melihat apakah ada peredaran narkoba yang ada di desanya. Oke. Kalau sudah ada, silakan lapor. Kalau nggak berani lapor ke sini, kita sikapi dan kita akan berkoordinasi. Karena dengan personil juga kepolisian Kabupaten Langkat dengan luasnya, saya rasa tidak juga mumpuni untuk bisa masuk ke pelosok-pelosok tiap hari, meninjau. Makanya perlu kerjasama yang baik. Kalau kerjasama ini berjalan dengan bagus, maka 90% saya yakin narkoba akan
merosot tajam di Kabupaten Langkat. Oke Bang Gu, sebentar. Ya. Jadi ada bahasa Bang Doni yang paling saya suka. Memang di zaman-zaman sebelumnya ada kata patah, maling itu selangkah lebih maju dibanding aparat penegak hukumnya. Tapi setidaknya kalimat ini bisa kita rubah. Bagaimana aparat kita selangkah lebih maju dari malingnya. Nah, gini dia Bang. Ya. Tadi Abang mengatakan, katakanlah APH kita kekurangan personil. Ya. Nah, cuman saya sedikit terbitik. Ya. Padahal kita punya ada namanya Karang Taruna. Ya. Kita punya namanya Pramuka. Yang Ya. mereka ini, maaf, bukan dilibatkan dalam konteks fisik ya, tapi Ya. setidaknya orang-orang cerdas ini bisa untuk memberikan edukasi-edukasi. Pertanyaan saya adalah, sudah berjalankah ini? Kalau saya rasa belum. Kalau ini berjalan Karang Taruna, organisasi apa tadi, Pramuka. Kalau ini berjalan memang edukasinya ke masyarakat, kurasa tidak sampai hari ini seperti ini. Berarti belum ya? Berjalan. Makanya saya bilang ini perlunya mesinnya kita panaskan untuk dihidupkan kembali, bahwa peran serta narkoba ini sangat bahaya untuk mengganggu perkembangan Kabupaten Langkat dan mencegah jadinya pemimpin-pemimpin yang makin banyak di Langkat ini yang lebih layak. Oke. Makanya perlu bergandeng tangan bersama untuk ini bisa diatasi. Oke. Tadi saya sempat gagal fokus teman-teman. Bang Doni bilang mesinnya harus dipanaskan. Saya kira untuk dipanaskan 2024. Sempat gagal fokus saya. Bang, kemarin Ya. ada informasi nih. Katanya 2024 dimungkinkan ada 2-3 kandidat. Ya. Saya nggak tahu entah partai apa itu. Tapi sosok-sosok personalnya untuk di permukaan sudah mulai terlihat. Dan maaf Bang, kalimat-kalimat itu keluar dari bukan orang sembarangan. Bahkan untuk diangkat dia cukup senior di perpolitikan. Nah, masalahnya adalah nama Abang di situ dicatat. Salah satu orang yang dimungkinkan akan bertarung di 2024. Apa pendapat Abang? Kalau hari ini masyarakat atau tadi dari senior politik yang menyatakan seperti itu, sah-sah saja. Sah-sah saja. Karena dengan jabatan saya wakil ketua di partai juga punya jaringan, mungkin dimasukkan. Tapi saya berharap karena kinerja, Ya. bukan karena partai dan sebagainya atau layak jualnya. Oke. Berarti hari ini ada ring saya bahwa yang saya kerjakan selama ini ada pandangan masyarakat yang positif. Ya. Tapi kalau untuk menjadi ke depan, saya tetap berpegang kepada agama. Kalaupun maju, keinginan kita banyak. Allah belum tentu menempatkan kita di situ. Kalaupun terjadi ke depan, saya istiqoroh dulu. Kalau iya, kadang baru maju kita. Kalau enggak, saya tidak akan. Oke. Anggota dewan kita mulai ngeles. Saya akan langsung tikam aja. Kalau seandainya Abang dipinang oleh katakanlah satu koalisi, Ya. silakan jawab. Saya akan koordinasi juga ke partai politik. Kalau direstui, saya maju. Tapi juga Gerindra juga punya tim survei ke depan. Kalau peluangnya memang kita maju itu bisa menang, ya apa salahnya kita maju. Tapi kalau nanti dari survei juga kita tengok kekuatan kita di ruang itu kurang, ngapain kita di situ? Mungkin kita bermanfaat di tempat yang lain. Nah, kalau saya tetap berprinsip seperti itu, tapi sampai hari ini belum terpikir saya ke situ. Oh, belum kepikir. Padahal saya cuma tanya, ketika dipinang mau tidak, dan itu juga tak bisa dijawab oleh anggota dewan kita. Gimana, teman-teman lagi? Saya tanya sekali lagi teman-teman, apakah Bang Doni akan menjawab dengan bijak? Bang, kalau dipinang oleh sebuah koalisi partai, baik itu wakil atau menjadi angkat satu, apakah Abang bersedia? Kalau secara pribadi saya bersedia. Pas, itu jawabannya teman-teman. Inilah dunia politik. Padahal dari sini untuk sampai ke kantor bupati itu jalan lurus saja. Tapi Bang Doni mutar dia mutar dulu dia, cari angin. Itulah seninya berpolitik. Di penghujung waktu kita Bang. Ya. Tadi saya sudah mengatakan slogan atau tagar perang terhadap narkoba itu masih sebatas lip service. Ya. Saya nggak tahu apakah Abang sepakat atau tidak dengan kalimat saya. Dan maaf, saya
adalah basic hukum dan saya pengacara. Ya. Saya sangat-sangat terketuk, saya sangat-sangat prihatin atas kondisi ini. Dan bagi saya, ini tidak bisa dibiarkan. Langkat tidak boleh menjadi sarangnya narkoba, sarangnya perjudian. Dan harapan saya yang paling besar, ketika abang nanti, baik abang dipilih kembali di gedung dewan ini, atau abang terpilih menemanin langkat 1 atau langkat 2, saya pengen tahu strategi apa yang akan abang lakukan di kemudian hari. Saya nggak bicara sekarang. Iya. Agar langkat bisa benar-benar bebas. Mungkin mustahil bebas, tapi setidaknya menekan ya. peredaran narkoba dan perjudian di Kabupaten Langkat. Silakan Bang. Kalau saya akan membuat strategi seperti tadi, ini harus semua dirangkul untuk bisa bekerja sama memberantas ini. Kenapa? Tidak bisa satu orang ikut memberantas narkoba dan judi. Kayak saya bilang tadi, geografis ini luas. Harus semua kerjasama dan elemen diaktifkan. Seperti Pramuka tadi yang kayak abang bilang, Karang Taruna, sampai wadah-wadah lain di bawah. Ini kita ajak bersama bisa memerangi ini. Terutama hari ini merangkul instansi hukum untuk lebih giat lah. Misalnya kekurangan dana gerak, APBD siap mendanai itu. Nah, ini kan hari ini mungkin kos operasional untuk melakukan kegiatan itu belum terhubung. Ini kan perlu juga menyambungnya antara DPR, eksekutif, dan instansi hukum. Semua formulasi pasti memerlukan dana. Makanya kita juga harus mengaktifkan elemen bawah supaya lebih murah. Dan kedua, membuat kesadaran masyarakat ataupun para pemimpin di desa-desa tersebut mau ikut memberantas itu. Yang kita ngerikan hari ini gini, kalau udah biari aja lah. Yang mau hancur-hancur. Rasa apatis ya? Kalau mau ini. Besok kalau aku ngadu aman nggak? Kan ini kan masalah keamanan juga merasa apatis tadi. Nah, ujungnya siapa yang ngamuk? Makanya sekarang ini lebih hebat kan the power of emak-emak ya. Pas. Sepakat. Di rumah tengoknya tak ada uang belanja, tengoknya suaminya kemana ketennya, emak-emak nih yang gabung. Nah, kita nggak mau ke depan kalah sama emak-emak. Cemana kita lain duluan membuat itu supaya emak-emak nggak sibuk juga ikut membakari itu. Betul. Nah, ini yang kita harapkan ke depan apa? Mari bergandengan tangan. Maka fungsi kami di DPR salah satunya adalah pengawasan, juga bisa menyampaikan masukan kepada instansi hukum. Apalagi kami di Komisi A. Maka tahapan awal yang akan saya lakukan adalah RDP bersama untuk memberantas ini. Memanggil pihak terkait untuk mengalu-alukan juga. Jadi teman-teman, apa yang dikatakan Islam tentang perempuan, bahwasanya perempuan itu punggungnya negara dan tiangnya rumah tangga, sepertinya sejalan yang disampaikan oleh Bang Doni. The power of emak-emak. Bang, setiap tahun desa itu dikucurkan dana oleh pemerintah. Dan dalam aturannya ada 10% untuk dana sosialisasi, pemberdayaan, dan segala macam. Nah, di Langkat, kita lebih sering melihat teman-teman kepala desa jalan-jalan nih. Bintek. Pertanyaan saya sama Abang. Apakah sosialisasi, pemberdayaan, atau apapun namanya, penyuluhan, memang sudah berjalan seperti yang diharapkan oleh undang-undang? Silakan Bang. Sebagian desa saya lihat, sebagian belum semua. Ada yang fokusnya infrastruktur. Kalau jalan-jalan tadi, kalau memang membawa manfaat sesuai dengan di daerah sana ada yang bisa dibawa ke desanya untuk dimajukan, saya rasa sah-sah saja. Kecuali tidak bermanfaat. Tapi kalau pelatihan sekarang ini mulai di desa membuat pelatihan kepada masyarakat di desanya, dan dana itu baik pelatihan jahit, bengkel dan sebagainya, ini sebagian udah mulai berjalan untuk meningkatkan. Tinggal peran serta kita, misalnya ada bantuan alat yang diperlukan, biasanya kita koordinasi. Kalau tidak ada disediakan di APBD Kabupaten Langkat, kita akan berkoordinasi dengan instansi yang ada di Sumatera Utara untuk memberikan kucuran. Itu sudah berjalan, sebagian berjalan. Nah, ini yang paling menarik, tapi kita nggak usah sebut nama ya Bang. Kita tahu di negara kita ini
ada banyak lembaga swadaya masyarakat Ya. yang concern dalam memantau atau memberantas atau katakanlah melakukan pencegahan peredaran narkoba. Pertanyaan saya sama Bang, khusus untuk LSM di Kabupaten Langkat, apakah keberadaan mereka sudah berjalan seperti harapan atau sebaliknya? Kalau yang sering datang ke sini, orang itu berkoordinasi, sudah berjalan sebagian, dan udah membuat MOU ke BNN. Tinggal kondisinya apakah organisasi ini telah membuat laporan-laporan kepada BNN, saya kurang ngerti. Tapi organisasi ini kalau jumpa di kita, ini ketua program kita ini, ke depan akan buat seperti ini. Nah, gimana kira-kira ada dukungan dari pemerintah Kabupaten Langkat? Saya selalu bilang, siapkan format yang jelas, anggaran yang jelas, bisa nggak persentase? Kalau bisa persentase feedbacknya, saya akan berkoordinasi dengan eksekutif, gimana membantu lembaga ini memang betul bergerak. Karena alasannya kan selalu klasik, kami mau bergerak, dana tak ada. Nah, ini aja selalu. Makanya beberapa hari itu sempat kunjungan kerja ke saya terima. Alhamdulillah sampai hari ini proposalnya ada di meja saya. Oh gitu pula ya? Ya, karena saya minta, kan nggak mungkin, Mbak, ini kami mau bikin, kalau acara-acara aja ini biasa, saya bilang. Mau sosialisasi di sekolah-sekolah ini biasa. Kemana ada nggak program yang jelas yang bisa kalian presentasikan, bikin rumusannya. Nah, kalau rumusannya jelas, saya tertarik dan ini memang dipikir saya bisa mencegah, saya nanti baru undang yang lainnya. Ketika ini diterima, mudah-mudahan pasti Kabupaten Langkat mau menyisikan dana tersebut untuk bantuan organisasi saudara pimpin. Oke. Tapi sampai sekarang belum ada. belum ada. Oke. Ini pula masalahnya. Jadi gini deh Bang, teman-teman yang datang ke Abang, apa sudah pernah memberikan dokumen, misalnya, ini loh Pak Dewan, hasil binaan kami Kampung A, atau ini loh hasil binaan kami yang kemarin dia pecandu sudah membaik? Belum pernah. Belum pernah. Makanya saya bingungnya di situ. Kalau targetannya cuman untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah, saya rasakan itu klasik lah, mengajukan dananya ke sekolah-sekolah, bikin penanganan pengetahuan narkoba. Nah, itu yang cuman konsepnya, ini saya bilang klasik. Mohon maaf, guru-guru juga bisa menyampaikan kok. Bahaya narkoba dan sebagainya. Ini kurang efektif. Coba buat selain ini konsep kalian yang bisa di pemikiran saya ini bisa menekan tingkat bahaya narkoba. Siap ketua, nanti kita siapkan. Berapa hari? Besok pun siap ketua. Sampai hari ini nggak siap. Oke. Nah, boleh nggak aku Bang? Abang dapil berapa? Saya di Teluk Aru. Teluk Aru, ini menarik nih Teluk Aru. Jadi Papi Tipu ini usianya baru 4 bulan. Dan dalam 4 bulan itu, Papi Tipu sudah mengangkat 2 tema. Mungkin tema ini entah berkorelasi dengan Abang, saya tidak tahu. Tapi kalau saya bicara tentang dapil, Abang pantas saya tanya. Nah, baru-baru ini Abang lihat di bulan 5 ada teman-teman dari Teluk Aru mempersoalkan kondisi jalan mereka. Nah, Bang, apa yang sudah Bang lakukan sampai mereka datang kemari? Apa Abang nggak melihat jalan begitu rusak di kawasan sana? Aku pengen Abang memberikan sebuah statement, teman-teman di khususnya Teluk Aru bisa mendengar. Inilah perwakilan kalian, inilah dewan yang kalian pilih. Silakan Bang. Kalau selama ini setiap memang daerah kita, desa yang memberi amanah sama kita, ini mohon maaf ya, nama pemilih pasti kita lihat. Desa mana yang memilih kita, berarti amanah besar dan harapan besar ada pada diri kita untuk memperjuangkan desanya. Abang boleh tanya desa Tanjung Pasir, Alur Cempedak, dan Pangkalan Susu sebagian, sampai Pematang Jaya, itu karya kita di desa itu untuk dipenuhi apa yang diminta mereka setiap ada APBD. Itulah pertarungan kita yang diamanahkan, desa-desa yang kita lihat, itu yang kita masukkan setiap APBD pasti masuk. Dan saya selalu setiap APBD ini ada Teluk Aru, Langkat Ilir, Langkat Ulu.
Ketika persentase Teluk Adu kecil dalam ini, saya pasti akan bertarung supaya pembagian ini adil. Ya. Mau cemana nanti desa mana yang dibangun dulu atau jalan mau dibangun dulu, itu terserah. Karena kita juga kan banyak DPR juga dari Teluk Adu. Kita juga kasih kesempatan lah kawan-kawan juga berkarya. Tapi setiap jumlah sebelum dibacakan saya pasti tanya, berapa pembangunan untuk Teluk Adu? Berapa untuk Langkat Ilir? Berapa untuk Langkat Ulu? Kalau kurang saya nggak mau. Itu perjuangan saya pembagiannya. Kalau semua puas, itu pasti tidak puas. Kayak saya bilang tadi, APBD Kabupaten Langkat itu tidak cukup untuk membangun 23 kecamatan. 23 kecamatan. Dengan jumlah total Populasi populasi 1,2 juta. 1,2. Nah, dengan kondisi geografis yang sangat luas, ini tidak cukup. Makanya saya bilang tadi, kalau saya yang memimpin ini, pasti PAD dulu ditingkatkan. Promosi teman-teman. Lihat, kalau tanya ya. Iya, kan betul ini. Kalau PAD nggak meningkat, bagaimana ini mau berubah? Yang kedua, belanja untuk gaji pegawai ini telah tinggi Kabupaten Langkat. Ya. 70-30. Idealnya itu 40-60. 40 belanja pegawai, 60 pembangunan. Ya. Dari sini aja kita udah kalah. Makanya kita perlu ke depan penekanan belanja pegawai. Mana udah pensiun udah, honor sekarang ini dikecilkan lah, entah banyak kali honor pun bingung kita hari ini. Nanti kita tengok, ini mohon maaf ya, ini menyimpang. Ya. Banyak kantor di Stabat nih, di situ numpuk ya. Kalau dipindahkan nanti kurasa ke Pematang Jaya jerit-jerit mungkin. Kita nggak tahu lah yang jerit atau ada nanti pakai decking atau pakai ini balik lagi Stabat. Ngapain begitu banyak pegawai difokuskan ke sini? Ini juga jadi persoalan di Kabupaten Langkat. Ini menarik. Ini menarik. Tapi karena waktu kita juga sudah mepet, mungkin suatu hari kita akan bahas ini. Kenapa terjadi penumpukan-penumpukan? Bang Doni. Ya. Saya dan tim Papi Tepo berterima kasih sekali. Sama-sama. Sudah diberikan waktu. Satu hal, Ya. bahwasanya apapun yang terjadi hari ini, tujuan kita satu, untuk Langkat lebih maju. Iya, Sepakat kita. Dari Langkat untuk Indonesia bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.